into the kitchen. You saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I sense something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends. Yuk, welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya di channel K Kuadrat. Nah, di video kali ini kita akan sedikit sharing lagi mengenai seputaran Jepang. Nah, tentu kalau kita udah lama tinggal di Jepang ya, obrolan kita ketika bertemu dengan teman-teman gitu, saling ngobrol, saling rumpi itu pasti mengenai masalah keuangan. Sudah dapat apa saja sih selama kerja 3 tahun di Jepang? Udah dapat berapa sih tabungannya? Semacam itu obrolannya. Dan itu menurut saya bagus sekali, karena dengan obrolan itu pemikiran kita lebih terbuka lagi mengenai masalah keuangan. Bahkan kita bisa fokus kepada tujuan kita kembali ya. Misalkan di Indonesia nanti kita mau ngapain itu, jadi kita pikirannya tertuju lagi kepada tujuan kita pas awal mau kerja ke Jepang. Nah, dulu juga saya sempat buatkan video yang satu ini. Dalam 3 tahun kenapa Kensusei yang pernah kerja di Jepang itu merasa tabungannya belum cukup dan merasa ingin kerja kembali ke Jepang. Silahkan tonton videonya, dan perlu kalian ketahui atau mungkin ya kalian udah tahu di Jepang ini gajinya gede, tapi masalah biaya hidupnya juga gede. Ya, itu benar sekali. Tapi segede-gedenya pengeluaran di sini, biaya hidup di sini, tetap kita bisa nabung ya. Kalau kita bisa bijak dengan pengelolaan uang yang kita miliki. Nah, jadi walaupun di Jepang ini pusatnya fashion ya, kemana-mana kalau ke toko-toko itu banyak banget fashion ya, mulai dari ABG ataupun apalah fashion apa, pasti kalian sangat tergiur kalau nggak begitu kuat tujuan dari dalam diri kalian ya. Ke Jepang ini tujuannya untuk apa? Ya boleh aja sih beli fashion itu 1-2 kali aja, tapi jangan kebanyakan, nanti pasti akan menyesal di ujungnya ya. Dan di Jepang juga mungkin banyak sekali ya, berbagai macam dari berbagai dunia ya, berbagai negara itu ada di sini ya. Mulai dari masakan Amerika, masakan Thailand, mungkin yang suka makanan ya, mungkin pengen nyobain lah masakan ini ya. Itu butuh pengeluaran ya, agak lumayan ya. Jadi untuk tabungan kita agak terkuras ya, masalah fashion, makanan. Kemudian ada lagi yang satu ini yang banyak diminati, yaitu liburan ya. Jepang ini mungkin tempatnya bagus-bagus ya buat foto-foto, buat ya bikin jedak-jeduk lah, ibarat kata gaulnya itu, jedak-jeduk buat TikTok gitu. Nah, itu kan di Jepang nih tempatnya bagus-bagus, dan kalau kita sering liburan ya mungkin uang kita cukup terkuras ya. Bahkan ya susah untuk nabungnya. Nah, jadi di video kali ini saya akan sedikit share pengalaman saya, pengelolaan uang saya selama di Jepang ini seperti ini. Dan perlu kalian ketahui ya, ketika kita kerja di Jepang, rata-rata kita mendapatkan gaji itu 15 juta ya. Ya minim-minimnya itu 13 jutaan ya. Dan perlu kalian pisahkan ya hasil uang dari gaji itu. Kalau saya itu seperti ini ya,
Jadi pas kita dapat uang gaji ya, terima gaji, selalu pasti langsung dipisahkan ya. Pisahkannya seperti ini. Jadi kita harus tahu dulu biaya makan dalam sebulan tinggal di sini ya. Kalau saya ini sendiri itu ya maksimal 3 mang ya, 3 juta. 3 juta itu udah cukup. Bahkan sering ada sisa ya. Sering ada sisa ya 5.000 lah. 5.000 itu 500 ribuan ya. Kita bicaranya langsung juta aja ya, biar yang belum tahu masalah mang, uang, yen langsung paham. Nah, jadi dalam makan 1 bulan itu saya menghabiskan 3 jutaan. Kemudian saya sisakan juga 1 juta ya buat barangkali ada apa ya, kekurangan untuk beli sabun, beli apa pewangi kayak gitu ya. Bahkan untuk beli sekedar beli barang-barang kecil ya, hal yang saya inginkan gitu, beli di Amazon. Itu 1 mang ya. Jadi ibaratnya 3 mang, 3 juta buat makan dalam sebulan, dan satunya 1 juta itu sisa buat dan lain-lain ya. Nah, rata-rata dalam 4 juta ini saya selalu nyisa ya, walaupun 4 juta saya selalu nyisa dan saya selalu simpan juga buat bulan depannya. Nah, sisa dari yang 4 juta ini kita misalkan dapat 15 juta, otomatis ada 11 juta lagi. Nah, 11 juta itu saya semuanya ditabung ya. Jadi hal yang pertama harus dikompres sekecil mungkin itu pengeluaran per bulan. Saya targetkan dulu pengeluaran per bulannya 3 juta. Ya, 3 juta. Kalau yang 1 juta itu saya kadang-kadang pakai, saya kadang-kadang enggak. Jadi kita ibaratkan 3 juta saja ya. 3 juta. Nah, sisanya jadi ada 11 juta, hampir 12 ya. Nah, semuanya itu saya tabungkan, tapi dibagi 2 ya. Yang belum punya rekening sendiri, usahakan punya dulu sebelum berangkat ke Jepang ya. Usahakan punya rekening sendiri, dan kalau bisa punya m-banking. Dan oke. Kita kan tadi ada tabungan 12 juta. Kita pisahkan juga bagi 2 ya. Setengah masukin ke rekening pribadi, setengahnya lagi kirim ke orang tua. Nah, dalam ke orang tua ini kita juga nabung ya, ibaratnya disimpan di orang tua tabungannya. Barangkali orang tua ada keperluan apa, biaya apa ya, silahkan ambil dulu, tapi ya mohon dikembalikan karena itu uang saya, tabungan di orang tua gitu. Nah, dalam tabungan di orang tua misalkan ada 6 juta ya, kirim ke orang tua 6 juta. Nah, 1 jutanya itu rata-rata saya kasih ya, kasih ke orang tua per bulan. Saya juga per bulan rata-rata kasih ke orang tua 1 juta bahkan 2 juta ya. Ya kecil-kecilnya 500 ribu. Nah, jadi kita nabung di orang tua itu 5 juta ya. 1 jutanya itu dikasihkan ke mereka. Jadi dalam per bulan nabung di orang tua 5 juta, di rekening kita 6 juta ya. Saya selalu seperti itu ya. Untuk masalah persenannya, di rekening sendiri kadang tabungannya lebih besar daripada di tabungan orang tua. Tapi saya selalu usahakan ada ya, ada tabungan di rekening sendiri dan di orang tua. Kenapa di orang tua? Nah, untuk di orang tua ini karena barangkali ada
apa ya, tetangga nawarkan rumah ataupun tanah, kita udah siap ya, udah siap tabungan di orang tua, langsung beli gitu kalau ada harga tanahnya murah gitu. Dan kenapa kita juga perlu tabungan sendiri ya, untuk jaga-jaga ya, jangan sampai uang yang tabungan kita dikasihkan semua ke orang tua, kita harus juga pegang ya. Jadi itu yang saya sering lakukan ya. Tabungan sendiri ada, tabungan di orang tua ada. Tabungan di orang tua itu untuk beli semisal tanah ataupun bangunan apa, itu saya gunakan tabungan di orang tua gitu. Kalau di tabungan saya sendiri itu untuk nanti ya, ketika di Indonesia barangkali saya punya usaha, saya punya pegangan uang sendiri gitu. Nah, seperti itu pengelolaan uang versi saya ya. Barangkali kalian mau terapkan juga silahkan. Mungkin ada versi lain juga ya, silahkan, tergantung kalian cocoknya dengan versi apa ya. Dengan pengelolaan saya sendiri seperti ini, saya alhamdulillah ini udah bisa ya sedikit-sedikit lah dalam tahun keempat ini bisa buat bangun usaha ya, ke depannya lagi ngebangun. Doakan saja dan semoga saja bisa terus banyak lagi usaha-usaha yang saya bangun. Walaupun saya kerja di Jepang ya, walaupun saya tetap kerja di Jepang, saya pengen usaha-usaha di Indonesia tetap jalan, ada pemasukan buat nanti ke sayanya gitu. Jadi saya enggak mengharapkan gaji tetap di Jepang ya. Jadi saya selalu berpikiran gimana caranya supaya ada pendapatan di luar ya. Pendapatannya enggak cuma satu ya. Jadi pendapatannya pengen dari mana-mana ya. Ada pendapatan bulanan, kalau bisa dapat harian, cuma saya nggak bisa kelola untuk harian karena saya masih kerja di Jepang. Kemungkinan bisanya pendapatan per bulan yang ada di Indonesia sama pendapatan per tahun ya, mungkin. Misalkan kalian udah punya tanah, itu kan tanah, bukan tanah sih, sawah ya, misalkan sawah, kemudian walaupun kalian sewakan ke orang lain, itu kan ibaratnya ada tabungan per tahun, pendapatan per tahun ya. Jadi hasil dari sewa tanah, disewain sawah itu kita kan dapat sebagian. Itu kan sama aja kita pemasukan kita per tahun ya. Walaupun hanya dalam hitungan beras ya, itu juga buat makan ya. Nah, oke, cukup sampai di sini saja. Semoga bisa terinspirasi, dan untuk yang kerja di Jepang, semoga bisa menjalankan pengelolaan uang dengan baik, dan yang belum kerja ke Jepang semoga bisa menjadi gambaran supaya ke Jepangnya nanti enggak begitu boros. Dan oke, sampai di sini saja. Bye.